Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, dalam video singkat ini kita akan membahas tentang apa itu investasi dan bagaimana cara kerja investasi dan mengapa kita perlu berinvestasi. Dan seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Daniel, dan pada video ini kita akan membahas tentang apa itu investasi. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa secara umum kita memahami bahwa investasi itu adalah aktivitas penanaman modal baik oleh individu maupun oleh organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Nah, secara sederhananya, kalau kita melihat definisi tersebut, maka investasi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah return yang diharapkan atau harapan. Kemudian yang kedua adalah jumlah dana atau modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, dari ketiga hal tersebut teman-teman, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa investasi ini merupakan aktivitas yang terencana dalam hal keuangan. Nah, kalau saya pribadi menyimpulkan seperti itu. Aktivitas terencana dalam hal keuangan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang berdasarkan instrumen investasi yang kita pilih. Kemudian berikutnya kita akan melihat mengapa sih kita perlu berinvestasi. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, berinvestasi itu tujuannya adalah untuk melawan inflasi. Karena kita tahu bahwa inflasi itu selalu terjadi atau kenaikan harga ini selalu terus-menerus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan kalau boleh kita mengatakan, misalnya kalau tujuan tadi kita mau beli rumah, katakan seperti itu, rumah itu harganya katakan 200 juta dan kita bisa menabung selama 5 juta per bulan, maka kalau kita bagi 200 dibagi 5 juta, maka idealnya itu bisa kita tabung dalam waktu 40 bulan atau kurang dari 4 tahun. Nah, maka kalau kita aktivitas kita menabung, apakah kita bisa memperoleh rumah tersebut setelah 4 tahun dengan nilai 200 juta tadi dengan menabung 5 juta? Belum tentu teman-teman, karena ada yang namanya inflasi tadi. 4 tahun ke depan belum tentu lagi rumah yang hari ini harganya 200 juta masih harganya 200 juta. Dan yang kedua teman-teman, kenapa kita perlu berinvestasi, bahwa karena nilai uang itu mengalami yang namanya penurunan atau time value of money ini di sini bekerja teman-teman. Jadi uang kita yang nilainya hari ini 5 juta 1 tahun ke depan atau 1 bulan ke depan mungkin nilainya tidak akan 5 juta lagi, tetapi bisa jadi di bawah 5 juta. Nah, kemudian teman-teman, langkah apa yang bisa kita lakukan kemudian ya? Salah satunya untuk melawan inflasi itu adalah berinvestasi. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai kebebasan finansial. Kita tahu masa produktif kita dalam bekerja itu paling tinggi itu di usia 55 tahun. Setelah itu kita tidak mampu lagi bekerja. Maka selagi kita muda, kita mengumpulkan uang, mengumpulkan aset, lalu kita berinvestasi pada instrumen yang tepat. Kemudian di masa tua, di masa pensiun, kita bisa menikmati hasil investasi tersebut. Saya sudah pernah membahas cara menghitung dana pensiun melalui kalkulator Excel di pembahasan ini teman-teman. Silakan Anda simak. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengembangkan aset. Jadi pengembangan aset ini untuk investasi adalah ketika kita ingin tujuan tertentu. Misalnya tadi ketika kita menanyakan anak kita cita-citanya apa, maka dia mengatakan akan menjadi insinyur misalnya, atau menjadi seorang akuntan. Nah, maka proses untuk mencapai akuntan itu kita namakan itu tujuan dari investasi. Nah, prosesnya adalah dengan berinvestasi. Investasinya melalui apa?
Jadi ada belajar. Tujuan finansial ini kalau boleh kita analogikan adalah sebagai tujuannya. Nah, kemudian kalau kita mau analogikan pada seorang anak misalnya, seorang anak bercita-cita ingin menjadi seorang akuntan. Nah, akuntan itu adalah harapan atau tujuannya. Nah, sehingga proses untuk mencapai akuntan tersebut adalah prosesnya ya belajar. Nah, tadi teman-teman, kalau kita analogikan lagi bahwa tujuan itu dicapai dengan cara belajar, sama seperti investasi. Jadi tujuan keuangan tadi bisa kita capai dengan berinvestasi. Investasi adalah menanamkan sejumlah dana untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, itulah alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Jadi, investasi itu sifatnya harapan. Jadi, ketika kita memiliki harapan dan tujuan dan waktu yang kita arahkan untuk investasi tersebut, maka boleh dikatakan kita sudah memiliki tujuan dalam investasi. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan bahas tentang instrumen investasi yang dapat melawan laju inflasi apa saja. Jadi demikian pembahasan ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.